penduduk. Oleh karena itu, ChatGPT tidak boleh dijadikan sebagai sumber kebenaran tunggal. Jadi kan kita sebagai mahasiswa biologi itu berhadapan dengan data ilmiah, hasil penelitian dan lain-lainnya, dan ChatGPT itu tidak boleh dijadikan kebenaran tunggal. Kita harus mencari informasi terlebih dahulu. Baru kalau informasi itu kurang valid, kita bisa ditanya pada ChatGPT. Tapi tidak sepenuhnya kita harus ditanyakan pada ChatGPT, karena ChatGPT itu tidak selalu benar. Teknologi ini harus digunakan sebagai alat pendukung analisis yang tetap perlu diverifikasi dengan sumber ilmiah yang valid dan percaya. Dapat disimpulkan, yaitu ChatGPT merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat membantu proses belajar dan pencarian informasi. Jadi ChatGPT ini merupakan AI yang dibuat oleh manusia untuk membantu proses belajar dan pencarian informasi. Namun penggunaannya harus dilakukan secara baik, bijak, kritis, dan bertanggung jawab agar tidak melanggar etika serta integritas akademik. Dengan memahami etika, keterbatasan, serta tanggung jawab menggunakan AI, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan